Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pria pengidap gangguan jiwa di Payangan, Gianyar, mengamuk dan menusuk ibu tirinya hingga tewas. Warga dihebohkan dengan perkelahian antar sesama wisatawan asing di Jalan Dewi Sri, Kuta Badung. Kain tenun klasik Bebali buatan perajin di Desa Seraya Tibur, Karangasem menembus pasar nasional dan internasional. Warga dihebohkan dengan perkelahian antar sesama wisatawan asing di Jalan Dewi Sri, Kuta Badung. Perkelahian antar sesama warga negara asing ini terjadi di wilayah perbatasan Kuta dan Legian. Perkelahian 1 lawan 3 orang ini terekam kamera video amatir berdurasi 29 detik. Warga negara asing yang terlibat perkelahian diperkirakan berasal dari Rusia. Perkelahian di tengah jalan tersebut mengganggu arus lalu lintas, sehingga menyebabkan kendaraan yang melintas harus berhenti. Pasca viralnya peristiwa tersebut di media sosial, tim patroli gabungan Legian mengintensifkan patroli keamanan di Jalan Dewi Sri. Setengah 8 malam ya, dan itu melibatkan antara bule dengan bule. Yang jelas kita tidak sempat mengidentifikasi antara bule dari mana dan dari negara mana gitu. Yang pasti kejadiannya adalah di wilayah perbatasan antara Kelurahan Kuta dan Kelurahan Legian. Persis ya kejadiannya di depan BGC atau di wilayah Kelurahan Kuta. Dan fenomena ini sebenarnya fenomena yang sudah terjadi puluhan tahun ya, karena daerah kita ini relatif wisatawan itu dari berbagai negara dan dari berbagai kelas gitu ya. Karena kita juga tidak menampik bahwa destinasi kerakyatan seperti kawasan kita, Kuta, Legian, Suminyak dan seterusnya ini kelas-kelas wisatawan itu kan banyak dari yang backpacker, middle class, middle up, kemudian bahkan sampai yang jet set gitu. Selain perkelahian warga negara asing di Jalan Dewi Sri Kuta, warga juga dikejutkan dengan beredarnya video perkelahian di kawasan Benoa. Dalam rekaman video amatir, seorang warga negara asing berkelahi dengan penduduk lokal di sekitar pintu keluar kawasan Benoa. Pasca beredarnya kedua video tersebut, polisi dan petugas imigrasi akan segera menindaklanjutinya agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, harga bahan pokok di Jembrana masih relatif tinggi. Di pasar umum Kota Negara, kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai. Cabai saat ini dijual hingga Rp70.000 per kilogram, padahal sebelumnya cabai dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga cabai dikeluhkan sejumlah warga. Ada keluhannya, masa keberatan biasanya beli cabai 1 kilo, umpamanya harga masih murah 25, sekarang naik 50, keberatan juga. Nggih, keberatan. Tapi untuk jual nasinya naik atau gimana? Tetap enggak pernah naik. Biarpun bahannya naik, nanti kalau dinaiki orang enggak mau belanja. Porsi sambalnya untuk di nasi itu gimana? Ditambah apa sedikit? Enggak sama, enggak ada perubahan. Makanya tiang laris mendagang. Jadi sebagai dagang nasi mungkin itu punya harapan gitu. Dengan kenaikan harga cabai, apa harapannya itu? Harapan tiang kan kalau bisa dari pemerintah biar diturunin, bang sesuai kasihan juga gitu, pedagang kecil-kecil tuh kalau sampai naik terus-terusan kan nggak bisa nanti. Kalau lombok kecil sekarang 65 atau 70. Terus? Lombok gede. Lombok gedenya 35. Itu kenaikannya sejak kapan? Sejak BBM-nya naik. Ada
berapa tahapan ini naik harga, dari mungkin sebelum harga BBM naik itu harganya berapa gitu. 50, 55, 60. Terus Sekarang setelah BBM naik sekarang 65 atau 70. Ya, itu kenaikannya cepat apa gimana? cepat, Cepat ya. cepat ya. Terus untuk penjualan sendiri seperti apa nih? Agak omsetnya agak turun sekarang. Itu yang beli kebanyakan rumah tangga atau pedagang? Ada pedagang, ada rumah tangga gitu. Itu mereka rata-rata belinya berapa? Ada seperempat, setengah kilo, Jarang beli banyak. jarang sekarang. Tingginya harga kebutuhan pokok di pasar menyebabkan jumlah pembeli ikut menurun. Pedagang berharap harga bahan pokok segera stabil agar usaha mereka tidak terganggu. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Security Manager Bapak Ketut Sudiasa, yang saya hormati para pejabat utama Polda Bali. 3 pertemuan G20 tingkat menteri akan digelar di Bali selama 10 hari, mulai 19 hingga 29 September mendatang. 1.500 petugas gabungan telah disiapkan untuk mengamankan ketiga pertemuan tersebut dalam operasi Sandi Gapura Agung 12. Pengamanan juga melibatkan unsur keamanan daerah yang tergabung dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Ada tiga kegiatan atau 3 agenda pertemuan pada acara ini, yaitu yang pertama pertemuan yang tadi kami sampaikan, pertemuan dari Kementerian Perdagangan ya, dari perdagangan, investasi dan juga industri, dan juga beberapa mengenai tourism atau kepariwisataan, dan juga yang terakhir juga berkaitan dengan pertanian ya, agriculture ya. Kami sudah siap, ada 1.520 yang kami siapkan personil kami, dan juga di backup oleh Mabes Polri dan juga komponen-komponen pengamanan lainnya, dan juga kolaborasi dengan TNI, dengan Pemda. Itu kita kokohkan kolaborasi itu, dan juga didukung oleh komponen-komponen masyarakat seperti Sepadu Berada. Ini kita laksanakan, dan ini yang ke-29 dan sekarang ini ke-30. Karena 33 kegiatan berarti 31, 32. Jadi ada Gapura Agung 10, 11 dan 12 kita laksanakan. Demikian. Pengamanan dilakukan mulai dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, seluruh kawasan Nusa Dua, dan sejumlah objek wisata. Pengamanan juga melibatkan unit anjing pelacak dan petugas patroli berkuda. Tim Liputan melaporkan dari Badung.